dapat ikan di dalam bakul. Ikan bernama Sitoman Padi. Ketika melihat pengantin berijab kabul, badan yang tua, nak muda lagi. Nak bertambu nih ya. Sebuah lagi, dapat ikan di dalam bakul. Ikan ditangkap dalam tengkala. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, kita buka dengan pantun. Suai Bapak Ibu? Suai. Dapat ikan di dalam bakul. Ikan bernama Sitoman Padi. Ketika melihat pengantin berijab kabul, badan yang tua, nak muda lagi. Nak bertambu nih ya. Sebuah lagi, dapat ikan di dalam bakul. Ikan ditangkap dalam tengkala. Melihat pengantin berijab kabul, bapak-bapak takoce pulang. Kono belolangan ya. Bapak Ibu para jemaah, pada hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita tidak lama-lama. Jadi pertama kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Di majelis yang mulia ini, yang berbahagia, untuk kedua mempelai raja dan ratu kita bisa berkumpul dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat dan penuh kebahagiaan. Kemudian selanjutnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kedua mempelai raja dan ratu yang saya muliakan, sebelum kita masuk ada ingin beberapa yang saya sampaikan. Nasihat pernikahan ini pada dasarnya yang pertama adalah untuk saya pribadi, kemudian untuk kedua mempelai yang baru saja diijab kabulkan, dan seluruh kita yang hadir. Mengapa saya sebut demikian? Karena yang namanya rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu pengantin baru, baik itu pengantin pertengahan, ataupun pengantin lama. Artinya apa? Yang baru menikah, yang baru beberapa tahun menikah, yang sudah lama menikah, semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Oleh sebab itu apa? Makanya ada istilah disebut baterah rumah tangga. Baterah itu apa bahasa awaknya, Bu? Kapal, perahu, anggaplah begitu. Di mana ini berlayar? Di lautan. Maka apa? Rumah tangga itu diistilahkan oleh orang laksana sebuah kapal yang sedang berlayar di tengah lautan. Maka dia akan dihadapkan kepada ombak, kepada lautan, kepada karang. Maka banyak hal-hal yang bisa mengkandaskan, bahkan menghancurkan sebuah baterah itu. Termasuk juga diibaratkan rumah tangga ini seperti itu. Siapapun orangnya, sudah lama menikah, baru menikah, semua akan dihadapkan pada ujian itu. Oleh sebab itu apa? Nasihat ini pada dasarnya untuk diri pribadi, untuk kedua mempelai, dan untuk semua kita yang hadir. Nah, karena apa? Semua kita kok baru. Iko pengantin kok siapa nama tadi? Iqbal. Iko Dina. Ayo betul panjang nama tadi dah. Bakuat-kuat. Dina. Iko baru kok. Baru berapa? Baru beberapa menit yang lalu. Kan baru. Ambo baru juga. Baru 5 tahun. Bapak kok
juga, baru 30 tahun. Semua baru. Apakah ini selamat dari ujian-ujian? Semuanya akan diuji tergantung posisi kita masing-masing. Oleh sebab itulah maka di dalam pernikahan ini nasihat untuk semua kita, semoga rumah tangga kita ini tidak hanya anak kita ini, rumah tangga kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada yang menarik pada pernikahan orang-orang dahulu. Kalau sekarang saya tengok, saya lihat entah ada tenda lagi. Ada. Tuh ada. Apa yang wajib kita tulis di rumah itu? Mohon doa restu. Mengapa itu polu? Karena aku nak belayar lagi kok. Lah siap layar lo. Jangan ragu lagi pula. Nak belayar, maka butuh mohon doa restu. Di surat undangan mohon doa restu. Karena apa? Bapak Ibu yang semuliakan, anak kita ini baru saja membentuk rumah tangga. Mereka ini akan berlayar di tengah lautan, butuh doa sanak keluarga orang tua. Supaya apa? Perjalanan mereka ini lancar. Makanya apa? Mohon doa restu. Doakan, restui mereka. Makanya polu. Kalau tidak itu kandas nanti kapal tuh. Makanya butuh doa. Maka apa yang sering kita doakan? Sekurang-kurangnya ada 3 hal yang kita doakan pada pengantin. Apa yang pertama? Yang paling umum orang mendoakan kalau lah menikah itu apa? Samawa. Apa tuh? Sakinah, mawaddah, warahmah. Apa itu Bu? Nah kalau biasa setiap kali mendongeng itu. Apa sakinah itu? Sakinah itu tentram hatinya, tenang. Jadi berumah tangga itu membawa ketenangan. Yang dahulu entah berjalan kemana, entah balik, entah enggak tahu, entah rumah, entah lajang ke sana kemari berjalan, kurang tenang dia. Harapannya apa? Ketika rumah tangga itu terbentuk, datang ketenangan di dalam hatinya, di dalam rumahnya. Bagaimana cara mewujudkan ketenangan dalam rumah itu? Iqbal, sekurang-kurangnya wujudkan kedinginan, ketentraman dalam rumah. Pertama apa? Jago sholat 5 waktu. Sebelum kau sholat, alhamdulillah. Yang perempuan siapa? Dina sholat? Belum? Sholat. Untuk rumah tangga kita tenang, yang pertama apa? Sholat. Ikut cara untuk mendapatkan ketenangan itu. Bagaimana mendapatkan ketenangan dari Allah? Dalam rumah itu jangan pernah tinggalkan sholat, dirikan sholat. Jadi kalau dahulu belum sholat, umpamanya ketika berkeluarga nanti, sholatlah dalam rumah tangga itu. Jangan saat kita, kalau kami dulu saat bercewek sholat, kan itu dalam WA, assalamualaikum Dinda, waalaikumsalam. Bukan yang lain tanya, lah sholat belum? Alhamdulillah sudah. Ya mau rajin tanya sholat waktu cewek. Pas lah nikah, sejentean kalau semayang lagi. Jadi apa? Jangan pada saat kita pacaran saja mesranya luar biasa, tanya makan, mandi sudah, sholat sudah, itu ditanya. Ada tak dulu tuh? Ada, jujur ya. Ada. Sekarang sudah menikah, buktikan itu. Allahu Akbar. Jangan sampai menyosal tuh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tak salah pilih yang bodoh. Kita ya kan? Kalau model itu bacanya. Allahu Akbar. Qul a'udzu birabbil ya salah pilih yang bodoh katanya. Sholat untuk menteramkan rumah tangga, untuk mendapatkan sakinah tadi, terangi rumah tangga dengan sholat 5 waktu. Semoga Allah menurunkan ketenangan dalam rumah tangga kita. Itu harapannya. Yang kedua apa? Baca Al-Quran.
siap maghrib, siap sholat subuh, jangan lupa baca Al-Quran. Semoga Allah memberikan ketenangan. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah yang turunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Syaratnya apa? Cari ketenangan itu. Semoga Allah membimbing rumah tangga kita. Sholat dirikan, baca Al-Quran, kirimkan bala pahala itu untuk orang tua kita, untuk datuk nenek kita, untuk ayah ibu kita. Semoga mereka ridho dengan pernikahan kita dan kita mendapatkan ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Sakinah, ketenangan. Yang kedua apa? Mawaddah. Itu yang paling diuji nanti Bapak Ibu. Kalau aku cerita nanti Bapak Ibu gue semuanya senyum tuh karena lah mengalami. Mawaddah itu cinta. Iko akan diuji. Siapa tadi? Dina, Iqbal. Iko yang kau akan diuji nanti cinta. Kau betul-betul cinta atau tidak? Bagaimana caranya? Ketika sudah menikah nanti, maka kau Iqbal akan melihat segala kekurangan Dina, dan Dina pun akan melihat segala kekurangan Iqbal. Maka ketika hijab keterbukaan antara kalian sudah mengerti, sudah tahu kekurangan masing-masing, maka apakah sanggup lagi mempertahankan cinta itu atau tidak? Betul? Kalau waktu bacewek pacaran setiap kali keluar indah akan mau bertemu kalau tak mandi dulu. Betul? Pakai parfum, pakai baju yang paling elok, pakai parfum yang paling siap, ganteng, cantik. Kemana kita berangkat? Kalau sudah ganteng dan cantik, baru mereka bertemu. Sekarang setelah kau berijab kabul, kau akan melihat istrimu pagi-pagi tak mandi, kau akan melihat suamimu pagi-pagi tak mandi, mereka belum gosok gigi, barulah ketahuan di situ mana ketiak yang ami, mana yang om. Betul bu? Betul? Akhirnya ibu kola tuh. Kalau dahulu engkau tahu saja cantik dia, tahu saja harum dia, begitu juga sebaliknya, tahu juga ganteng dia, tahu harum dia, tidak tahu kekurangan dia. Setelah menikah ini, pagi-pagi akan kau lihat suami istrimu belum mandi, maka pada saat itu terbukalah hijab di antara kalian. Sanggup atau tidak mempertahankan itu lagi? Aku mohon maaf kok yang terakhir. Kalau bercewek, umpamanya duduk di warung, di kafe, kalau pauna atau kontut, pura-pura tuh, apa boy itu? Pogi itu. Kalau kini kok sok pagi-pagi itu bale-bale ton. Hah? Inilah nikah. Lah terbuka semua. Maka cinta itu akan diuji bisa atau tidak mempertahankan cinta itu. Maka yang terakhir ada yang disebut dengan warahmah, rasa kasih dan sayang. Kalau sudah menikah, cintanya itu pasti luntur. Tidak akan sesayang pada saat masih pacaran. Punya anak satu, punya anak dua, sudah tahu kekurangan masing-masing, sudah tahu bahasa kami orang kampungnya busuk anye masing-masing, sudah tahu. Cinta itu akan luntur, tapi apa yang mempertahankan cinta itu? Ternyata yang ketiga, rasa kasih sayanglah yang mempertahankan itu. Maka semoga Allah bimbing kita. Cinta boleh luntur, kasih sayang dimunculkan untuk mempertahankan rumah tangga kita. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua apa? Selamat menempuh hidup baru. Iko juga. Apa maksudnya selamat menempuh hidup baru? Kedua pengantin kami sampaikan apa maksudnya menempuh hidup baru. Hidup itu siap-siap berubah. Dahulu yang perempuan masih gadis, tidak memasak, tidak mengurus anak, pagi-pagi kapan bangunnya? Jam 8, jam 9, bahkan bisa lewat. Yang laki-laki masih lajang, keluar malam, pulang jam 1, jam 2, bahkan paginya. Itu dia karena lajang, gadis dan lajang. Punya hobi kesana kemari, kadang pulang, kadang tidak, kadang makan tidak, kadang tidak, kadang berjumpa orang tua atau tidak. Karena apa? Lajang. Maka ada istilah selamat menempuh hidup baru. Maksudnya apa? Siap-siap merubah itu.
Kalau ada yang tak elok, kita lajang, kita gadis, sifat kita selamat menempuh hidup baru itu artinya apa? Siap-siap meninggalkan kebiasaan yang lama, karena kita kok sudah berkeluarga, tinggalkan kebiasaan itu, iko yang disebut hidup baru. Orang yang gagal dalam rumah tangganya, mereka yang tak berhasil menempuh hidup baru. Hidup lama ya lagi. Sudah menikah, balik jam 1 ya lagi. Mohon maaf nih ya, Bu Ibu. Sudah menikah, yang perempuan jagonya jam 10 juga lagi. Itu artinya apa? Tidak mampu merubah hidup yang baru, masih pola hidup yang lama. Maka apa? Siap-siap merubah kebiasaan kita itu. Semoga Allah juga akan menjadikan rumah tangga kita ini tentram di dalam kita menjalani selamat sampai ke tujuan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya kira tidak panjang-panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi saya pribadi, bagi Bapak Ibu, terkhusus bagi anak-anak kami yang melangsungkan pernikahan. Karena apa yang kami sampaikan tadi, kalian akan merasakan sendiri nanti, akan pengalaman sendiri nanti bagaimana rasanya menjalani kehidupan keluarga. Kita semua akan diuji. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.